Bab 136. Aku akan makan sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknik ilahi abadi memang lebih maju dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Song Si berpikir dalam hati. Teknik ilahi abadi yang ia miliki saat ini adalah teknik 9 yang ilahi yang mengolah titik akupuntur, teknik Conate Pure yang mengolah dantian, dan teknik gajah naga yang mengolah dantian. Keterampilan bela diri adalah telapak pasir besi, langkah gambar ilusi, tangan tak terkekang, dan telapak tangan penakluk naga yang ia kembangkan yang fokus pada anggota tubuhnya. Hanya tubuh emas abadi yang menutupi seluruh tubuhnya. Mungkin inilah kunci perpaduan teknik budidayanya. Saat sirkulasi kekuatan teknik Magman menjadi semakin terkoordinasi, Song Si menyadari bahwa esensi, energi, dan roh dalam tubuhnya secara bertahap mengembun menjadi satu, seolah-olah telah berubah menjadi plasenta. Secara alami, dia menyelesaikan pembangunan kemampuan dasar bidang yayasan pendirian untuk teknik pernafasan embrionik. Energi dalam tubuhnya membentuk siklus baru. Untuk jangka waktu tertentu, dia tidak perlu bernapas atau bahkan menyerap energi dari dunia luar untuk bertahan hidup. Ini adalah kunci yang dinyatakan dalam bab Primordial Chaos. Semuanya seperti bayi baru lahir. Seperti keadaan primordial chaos di alam semesta, dunia dipenuhi dengan segala macam kemungkinan. Song Si tercerahkan. Sebelumnya, dia selalu merasa bahwa mengolah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan terlalu lambat. Ternyata hal ini karena dia kekurangan tekanan sehingga tidak bisa memasuki teknik pernafasan embrionik. Pada akhirnya, dia meningkat terlalu cepat. Dia telah maju dari tahap awal yayasan pendirian ke tahap akhir yayasan pendirian hanya dalam 3 bulan. Teknik pernafasan embrionik membutuhkan waktu untuk bersirkulasi di dalam tubuhnya. Jadi dia harus bekerja keras untuk perlahan-lahan mengubah ini. Sekarang dia ditekan oleh kekuatan formasi arai dalam susunan darah, segala sesuatu tentang dirinya terlindungi dari dunia luar. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia telah mengembangkan teknik pernapasan embrionik dan juga membuat beberapa kemajuan dalam bab kekacauan primordial dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Di bawah pengaruh tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, energi di 9 titik akupuntur mulai menyatu menjadi satu, membentuk matahari yang lebih besar. Kekuatan ledakan dan intensitasnya langsung meningkat 1 tingkat. Di tengah darah, Song Si merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit. Tanda-tanda tulangnya yang hancur sebelumnya juga hilang. Energi esensi di tubuhnya terkondensasi menjadi satu, dan energi esensinya menjadi semakin murni. Khususnya, glabellanya mulai bersinar. Ini adalah titik akupuntur terakhir dalam tahap pendirian fondasi teknik 9 yang ilahi. Dantian atas. Titik akupuntur ini juga disebut Istana Niwan. Titik ini terhubung dengan lautan spiritual dalam tubuh, jadi titik akupuntur ke-10 bukanlah mengembangkan esensi sejati, melainkan mengembangkan kekuatan batin. Karena kekuatan spiritual yang dikembangkan bersifat yin, titik akupuntur ke-10 tidak dapat dianggap sebagai yang untuk saat ini. Oleh karena itu, teknik budidaya ini disebut teknik 9 yang ilahi. Tentu saja, jika kekuatan batinnya terus berkembang, mengubah yin menjadi yang dan mengolahnya menjadi dewa yang, maka metode kultivasinya akan sempurna sepenuhnya. Song Si juga telah mengembangkan teknik budidaya tipe roh, metode visualisasi bulan agung, jadi kekuatan spiritualnya tidak buruk pada awalnya. Sekarang, di bawah bimbingan teknik 9 yang ilahi, titik akupuntur terakhir dengan mudah dibuka. Berdengung. Glabella di antara alisnya bersinar terang. Sejumlah besar kekuatan spiritual terkondensasi di satu tempat, menyebabkan kekuatan spiritualnya mengalami transformasi dan langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan kekuatan spiritualnya menyebabkan energi esensi dan ki esensi di tubuh Song Si mendidih. Pada gilirannya, itu peningkatan tubuh dan energi esensinya. Cahaya keemasan bersinar terang di tubuhnya, memaksa cahaya darah mundur sedikit. Kemudian, dia mengeluarkan pil peningkat esensi yang dia ambil dari cincin penyimpanannya dan memakannya. Sekarang kondisinya sudah membaik, dia masih harus melawan kekuatan formasi arai. Dia telah menghabiskan banyak energi dan harus mengisi kembali energinya. Kalau tidak, kekuatannya akan berkurang. Pil peningkat esensi dibuat untuk budidaya para penggarap yayasan pendirian. Itu dengan cepat meleleh di mulutnya dan energi murni menyebar ke seluruh tubuhnya, memungkinkan Song Si dengan mudah menyerapnya.
Konsumsi energi di tubuhnya terisi kembali dan ranah Songsi terus maju ke ranah yayasan pendirian yang sempurna. Namun, ia menyadari fondasinya terlalu kokoh. Satu pil peningkat esensi biasanya membutuhkan para penggarap yayasan pendirian tahap awal biasa untuk menyerapnya selama setengah bulan, sementara para penggarap yayasan pendirian tahap akhir dengan tingkat yang sama perlu menyerapnya selama 3 hingga 4 hari. Namun, Songsi merasa dia hanya bisa melakukannya setengah hari. Memang benar, dalam waktu kurang dari 8 jam, kekuatan obat dari pil peningkat esensi hampir habis. Dia masih agak jauh dari menerobos hambatan kecil dan mencapai ranah yayasan pendirian yang sempurna dari ranah yayasan pendirian tahap akhir. Kekuatan tempurku sebanding dengan inti emas, jadi pil obat semacam ini memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadapku. Ini satu-satunya jalan. Songsi memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia memikirkan sesuatu. Memanfaatkan fakta bahwa hantu tua berjubah darah itu sepertinya telah keluar, dia mengeluarkan pil iblis dan memakannya. Apakah ini termasuk memakan diriku sendiri? Dia merasa sedikit aneh. Karena benda ini telah menyerap esensi, ki, dan rohnya untuk dipadatkan, ia telah menyelesaikan transformasi kekuatannya sebelum dia meninggal. Oleh karena itu, hal itu tidak hilang karena kebangkitannya. Hal spesial semacam ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia bisa mengulangi prosesnya beberapa kali lagi dan memanfaatkan sistem untuk mati terus-menerus dan menghasilkan pil khusus seperti pil iblis. Bagaimanapun, setiap pil iblis akan mengandung seluruh esensi, ki, dan rohnya. Bahkan jika ada kerugian di tengahnya, setiap kali dia memurnikan dan menyerapnya, dia bisa mendapatkan beberapa persen dari esensi, ki, dan rohnya dalam bentuk pil. Satu-satunya hal adalah prosesnya terlalu menyakitkan. Ketika esensi, energi, dan jiwa seseorang diekstraksi, itu dapat dianggap sebagai nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saat Songsi membiarkan imajinasinya menjadi liar, kekuatan pil iblis mulai terlepas di tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Kekuatan ini sangat besar, seperti banjir yang bergejolak. Itu kira-kira setengah dari esensi, ki, dan rohnya saat ini. Tidak hanya mengandung energi esensi, tetapi juga mengandung energi spiritual dan kekuatan mental. Seolah-olah Songsi telah memakan separuh dirinya dalam satu gigitan. Untuk sesaat, dia merasa sedikit kembung. Dia dengan cepat mengedarkan teknik budidayanya dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan ini. Untungnya, kekuatan ini telah diambil dari tubuhnya. Itu berasal dari sumber yang sama dengan kekuatannya sekarang dan tidak sulit untuk diserap. Hanya saja jumlahnya relatif besar. Tingkat kultivasi Songsi mulai meningkat dengan cepat dan prosesnya juga merupakan peningkatan esensi, ki, dan jiwanya yang tersinkronisasi. Selain imbalan langsung dari sistem yang diperoleh dari kultivasi, Songsi belum pernah meningkat secepat ini dalam waktu sesingkat ini. Menarik. Saya menemukan cara lain untuk berkembang dengan cepat. Sayangnya wanita tua itu hanya memiliki satu benih iblis. Kalau tidak, saya bisa membuat beberapa pil lagi. Songsi berpikir dalam hati, itu tidak benar. Wanita tua ini berkata bahwa dia mendapatkannya dari pemimpin sekte setan. Mungkin setelah berinteraksi dengan orang-orang dari sekte iblis, mereka akan mengalami hal serupa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ada peluang. Kemudian, dia merasa ada yang tidak beres dengan pikirannya. Dia sebenarnya ingin mengorbankan dirinya sendiri. Kalau saja saya bisa menemukan cara untuk kebal terhadap rasa sakit yang menyiksa dalam waktu singkat. Songsi menghela nafas. Dia tidak takut mati, tapi dia takut akan rasa sakit, terutama perasaan menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Sejujurnya, dia tidak ingin mengalami terlalu banyak. Mudah baginya untuk menjadi seorang masokis jika dia terlalu menuruti nasib seperti itu. Mungkinkah dia sudah menjadi seorang masokis? Songsi dengan cepat menyerap kekuatan dan berhasil melewati kemacetan, secara resmi melangkah ke ranah yayasan pendirian yang sempurna. Setelah menerobos, dia menyadari bahwa pertumbuhan energi esensinya secara bertahap mendekati batas wilayahnya saat ini. Pada titik ini, dia bisa bersiap untuk membentuk inti emasnya. Ini adalah ambang batas yang sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus meski memiliki kekuatan yang cukup. Formasi inti melibatkan metamorfosis energi esensi dan harus mematuhi aturan langit dan bumi. Tanpa landasan dan pemahaman yang cukup, seseorang mungkin tidak akan mampu menerobos selama sisa hidupnya. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk orang lain.
Songsi hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk mencapai tahap ini dari manusia fana. Dipastikan tidak akan terlalu sulit untuk memahami intinya. Hahana, berbaring tua botak itu sudah kabur. Siapa yang masih ingat kamu terjebak di sini? Suara bangga hantu tua itu terdengar dari luar. Baru saja, aku mengejar tua botak itu dan menangkap seekor babi hutan jantan dalam perjalanan pulang. Apakah kamu siap berubah menjadi babi? Sungai darah bergolak saat hantu tua memandang darah turun dari langit. Dia menggendong babi hutan sepanjang 10 kaki di satu tangan dengan ekspresi puas diri. Dia ingin melihat apakah Songsi sudah sangat lemah karena terkekeh, ketika senyuman di wajahnya berubah menjadi nyaman. Bagaimana ini mungkin? Bisakah dia tetap menerobos setelah ditekan olehku? Bab 137. 10.000 ular pemakan jiwa, memanggil seseorang dari sekte hantu surgawi. Fenomena tidak logis ini membuatnya berpikir bahwa dia salah merasakan lingkungan sekitar. Dia memeriksa lagi dan menyadari bahwa anak ini benar-benar telah mencapai ranah yayasan pendirian yang sempurna. Setengah hari yang lalu, pihak lain masih berada di ranah yayasan pendirian tahap akhir. Sial, apa yang dimakan anak ini? Dia benar-benar bisa menerobos ke bawah mengira yang kuat. Hantu tua yang diselimuti darah tidak bisa mempercayainya. Dia berjalan kembali ke gua dengan wajah dingin dan memancarkan cairan berwarna darah di tengahnya. Dia melemparkan babi hutan yang tidak sadarkan diri itu ke samping dan mencibir. Kamu mungkin memiliki sesuatu yang baik untukmu. Berikan padaku. Dengan segel tangan dan ketukan, udara darah di sekitar Songsi menggeliat dan berubah menjadi ular darah padat yang melilit tas penyimpanan dan cincin penyimpanan Songsi. Energi esensi Songsi bergetar dan menghancurkan ular darah itu. Sebuah ide muncul di kepalanya dan dia mengeluarkan semua pil dan memasukkannya ke dalam mulut. Saya tidak percaya saya tidak bisa mendapatkan apapun dari Anda. Hantu tua mendekap darah itu sangat marah. Baginya, Songsi adalah tikus yang terperangkap, dia tidak percaya kalau dia masih begitu sombong. Dia mulai menyerang secara pribadi dengan Songsi. Dengan bantuan kekuatan formasi arai, dia membutuhkan waktu setengah hari untuk menelanjangi Songsi. Wajah Songsi gelap saat dia terjebak di sungai darah. Seluruh tubuhnya telanjang. Hantu tua menyelimuti darah itu telah merampas pakaiannya. Dia merasa sangat malu sekarang. Hehe, menjadi muda itu bagus sekali. Fisikmu membuatku ngiler. Saat aku mengambil tubuhmu, aku harus memanfaatkan peri dan iblis wanita itu. Hantu tua memandang darah itu tertawa aneh. Berapa banyak teman wanita yang kamu miliki sekarang? Katakan padaku, dan aku akan menjaganya di masa depan. Ia sengaja menekankan kata, hati-hati, dengan senyuman mesum, membuat Songsi ingin menampar wajah pria tersebut. Songsi tidak sabar. Cepatlah jika kamu ingin memilikiku. Jangan buang waktu. Yo, apakah kamu masih terburu-buru mati agar bisa menjadi babi? Hantu tua mengutarakan darahnya yang menggoda, jangan cemas. Risiko kepemilikannya tidak kecil. Saya melihat bahwa roh Anda cukup kuat. Karena risikonya besar, bagaimana mungkin aku tidak memasukkanmu sedikit pun? Songsi memandang hantu tua menatap darah itu dengan dingin. Jika dia mengaktifkan kekuatan kontrak hidrigami sekarang, dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, akan sedikit sulit untuk membunuh orang ini. Dia masih harus menunggu pihak lain untuk merasukinya dan menghancurkan jiwa. Dia menutup dan mengabaikannya, melanjutkannya. Dalam keadaan ekstrim ini, dia menyadari bahwa meskipun dia mencapai kemacetan untuk sementara, dia masih dapat menyentuh beberapa alam mistik yang tidak dapat dia capai dalam keadaan normal. Misalnya hakikat, energi, dan roh di seluruh tubuhnya berangsur-angsur menyatu menjadi satu, tidak lagi beroperasi secara terpisah seperti sebelumnya. 10 inti energi telah sepenuhnya berubah menjadi 1 inti. Dan inti ini lebih kuat dari 10 inti. Aku harap kamu masih keras kepala dalam beberapa hari. Hantu tua berjubah darah itu melambaikan tangannya. Sungai darah menenggelamkan Songsi, terus-menerus menguras kekuatannya dan mengikis rohnya. Dia ingin cukup melemahkan Songsi sehingga lebih mudah untuk memilikinya. Tidak peduli seberapa dalam fondasi Songsi, tanpa penambahan kekuatan eksternal, kondisinya tidak punya pilihan selain memburuk. 3 hari kemudian, energi esensi Songsi benar-benar habis. Tidak dapat menghentikan kekuatan sungai darah, seluruh tubuhnya diserang oleh kekuatan sungai darah yang tidak suci. Namun, hantu tua berjubah darah itu tidak mengubahnya menjadi darah dan daging.
Bagaimanapun, tubuh Songxi adalah target kepemilikannya. Hanya saja aura jahat telah mencemari esensi, ki, dan rohnya yang perlahan-lahan mengubahnya. Melihat Songxi tidak bisa menahan aura jahatnya, hantu tua berjubah darah itu keluar dengan pedang kecil di tangannya. Pedang ini berwarna merah darah. Gagang pedangnya berbentuk seperti kepala ular berbisa. Mereka membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang berbisa, seolah-olah hendak melahap seseorang. Sudah waktunya untuk memilikinya. Dia melihat keadaan Songxi yang lemah dengan kepuasan. Dengan jentikan jarinya, 18 pedang darah ditembakkan, berhasil menusuk ke 4 anggota badan, perut, dan titik akupuntur Songxi. Hantu tua berjubah darah membentuk gerakan mantra, dan mulut ular di gagangnya membentuk kekuatan melahap. Itu menyerap cahaya darah dingin di sekitar sungai darah dan menyuntikkannya ke tubuh Songxi. Segera, ular berwarna darah mengamuk di tubuh Songxi. Hah! Songxi, yang tertekan, mengungkapkan ekspresi sedih. Dia merasa seolah-olah ular berbisa sedang menggigit tubuhnya. Bahkan jiwanya terkoyak oleh ular darah. Bagaimana itu? Bagaimana rasanya jiwa yang dilahap oleh 10.000 ular? Hantu tua berjubah darah itu bertanya sambil tersenyum, saat jiwamu akan runtuh, aku akan menelannya dalam satu gigitan. Menguasai tubuhmu semudah makan dan minum. Berhentilah bermimpi bodoh. Songxi mencibir. Semakin banyak hantu tua berjubah darah itu berkata, semakin dia ingin membunuhnya. Benar saja, bagian terberat dari tubuhmu adalah mulutmu. Hantu tua berjubah darah itu menggelengkan kepalanya. Lupakan. Saya anggap Anda telah disiksa sampai otak Anda menjadi tidak normal. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Di tengah suara mendesis, ular darah lebat muncul dan dengan ganasnya menggigit Songxi. Konsentrasiin hebat. Songxi mengertakkan gigi. Dia hanya bisa dengan panik memvisualisasikan yin dan memadatkan rohnya untuk bertahan selama mungkin. Dia bisa merasakan bahwa ketika ular darah melahap jiwanya, meskipun jumlah rohnya menurun, kualitas rohnya terus meningkat. HMPH, kamu cukup mampu. Saya juga tertarik dengan metode penanaman roh Anda. Melihat Songxi benar-benar dapat mempertahankan jiwanya di bawah gigitan 10.000 ular dan tidak roboh, hantu tua berjubah darah itu menjadi semakin takut dan bertekad untuk merasuki orang tersebut. Aku ingin tahu apakah Blood Robe Senior ada di sini. Lu Yoyo dari Sekte Hantu Surgawi menyambutmu. Suara seorang gadis yang sangat halus dan jauh terdengar, membuat hantu tua berjubah darah itu mengerutkan kening. Apa yang gadis ini lakukan di sini? Selama periode waktu setelah kebangkitannya, dia secara khusus menyelidiki situasi saat ini di dunia budidaya kian besar. Dia secara alami memperhatikan seorang gadis jenius yang juga merupakan keturunan seorang kultivator hebat. Saudara jubah darah seharusnya ada di sini. Saya mendengar dari beberapa orang bahwa dia menangkap seorang penggarap yayasan dan bahkan menangkap seekor babi untuk memindahkan jiwanya. Suara tua lainnya terdengar, mengagetkan Songxi yang sudah linglung. Jika suara gadis tadi hanya sedikit familiar, maka suara lelaki tua ini adalah salah satu yang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Bagaimanapun, ini adalah orang yang telah membunuhnya sebelumnya, dan itu juga merupakan pembunuhan jiwanya. Mimpi buruk orang tua. Songxi terkejut dan mendapatkan kembali kejelasannya. Dia juga mengenali suara gadis di luar. Gadis itulah yang dengan sengaja menghancurkan sarang lebah di kapal angkasa untuk mengejeknya. Mimpi buruk, kamu dan aku belum pernah berinteraksi satu sama lain. Sekte Hantu Surgawi tidak memiliki hubungan apapun dengan gerbang darah saya. Mengapa kamu mencariku? Hantu tua berjubah darah itu menoleh dan melihat keluar dengan dingin. Cahaya darah di depannya menggeliat, dan pemandangan di luar muncul. Seorang gadis berpakaian hitam sedang mengambang di permukaan sungai. Wajahnya halus dan sempurna dengan aura dingin. Dia seperti raksasa dari neraka atau Dark Elf yang jahat. Di sampingnya ada seorang lelaki tua berpakaian linen yang tampak seperti seorang nelayan. Dia adalah Pak Tua Nikmare, yang pernah memancing jiwa dari pembunuh iblis. Jubah darah senior, ayahku menganggapmu tidak buruk. Dia berharap dapat mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte tersebut. Lu Yoyo langsung membuka mulutnya untuk menjelaskan. Dia tidak terlihat terlalu sopan, tapi nyatanya, dengan status dan bakatnya, dia benar-benar tidak perlu menghormati hantu tua itu. Saya tidak senggang. Hantu tua itu mendengus, saya selalu penyendiri.
Saya tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte hantu surgawi Anda. Saudara Jubah Darah jangan terburu-buru menolak. Master sekte mengundang Anda karena dia ingin memberi Anda kesempatan untuk membentuk jiwa baru lahir Anda. Selanjutnya, gua tempat tinggal Anda berada tepat di depan anjing penjaga Great Kian. Jika kami tidak terlibat dengan mereka saat ini, apakah menurut Anda masih dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini? Bab 138. Akhirnya kamu sampai di sini. Ekspresi hantu tua menutupi darah itu berubah. Dia awalnya berencana untuk secara diam-diam mengadakan pertunjukan untuk mengelabui orang lain agar melompat ke sungai dan menggunakan esensi darah makhluk hidup untuk menyampaikan harta karun Numinous, memanfaatkan kekacauan yang meningkat. Sekarang setelah seseorang mengetahui tentang dia, mungkin mustahil untuk melakukan apa yang dia inginkan di masa kacau seperti ini. Dia tahu bagaimana keadaan orang-orang ini. Pada titik ini, sikap mereka terhadapnya sudah sangat jelas. HMPH, hantu tua menutupi darahmu, gerbang darahmu telah lama hancur. Sekarang dunia yang kacau telah tiba, jika kamu tidak bergabung dengan sebuah faksi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengandalkan dirimu sendiri untuk membentuk jiwa yang baru lahir? Sebelum hantu tua mengulurkan darah itu bisa menjawab, Lu Yoyo memasang ekspresi tidak sabar. Ayahku sudah cukup memberi wajah dengan meminta kami mengundangmu ke sekte kami. Aku tidak percaya orang licik sepertimu tidak memahami hal ini. Gadis kecil, lidahmu sangat tajam. Jika bukan karena ayahmu adalah jiwa yang baru lahir, bagaimana mungkin seorang penggarap yayasan pendirian berani bertindak seperti ini di depanku? HMPH. Hantu tua itu memandang Lu Yoyo dengan kejam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Anda? Tatapan Lu Yoyo mengejek. Meskipun ayahku bukan ayahku, aku tetap tidak takut padamu. Dia memasang ekspresi bangga. Tubuh ilahi 9 neternya adalah fisik terbaik di dunia ini. Fondasinya kokoh dan fondasinya dalam. Meskipun dia hanya berada di ranah yayasan pendirian, dia sama sekali tidak takut dengan para penggarap ranah inti emas. Nona, tidak perlu marah padanya. Mari kita mulai berbisnis. Pak tua mimpi buruk terbatuk dan menghentikan Lu Yoyo memicu hantu tua menutup darah. Menurutnya, meskipun Nona itu berbakat dan memiliki fisik yang kuat seperti tubuh ilahi 9 neter, dia masih terlalu muda. Akan sangat merepotkan jika dia benar-benar diincar oleh orang tua seperti hantu tua yang menutupi darah. Kalau begitu, kamu yang bicara. Lu Yoyo menyilangkan tangannya dan terlalu malas untuk berbicara lagi. Saudara Jubah Darah, kamu tidak punya banyak peluang. Tolong hargai mereka. Pak Tua Nikmare berkata dengan penuh arti, dunia ini tidak lagi sama seperti dulu. Di dunia yang kacau ini, bahkan jika Anda memulihkan budidaya inti emas Anda, hidup Anda akan tetap dalam bahaya kapan saja. HMPH, aku tahu, tapi aku tidak punya waktu luang sekarang. Mengapa kamu tidak menungguku selama 2 hari atau pergi saja tanpaku? Kakek Nikmare, lihat, orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Lu Yoyo berkata dengan arogan. Nona, jangan cemas. Lagi pula kita tidak ada urusan apa-apa. Mari kita tunggu dia selama 2 hari lalu bawa dia kembali ke sekte. Master sekte pasti akan memuji Anda atas kekuatan Anda. Nikmare sangat akrab dengan kepribadian Lu Yoyo. Hanya dengan satu kalimat, ketidaksabarannya hilang dan dia rela menunggu. Baiklah, aku benar-benar tidak tahu kenapa ayah bersikeras merekrut hantu tua ini. Lu Yoyo bergumam. Hantu tua berjubah darah hanya selangkah lagi untuk membentuk jiwa baru lahirnya saat itu. Jika bukan karena serangan diam-diam Sage Golden Light, dia mungkin bisa menjadi jiwa yang baru lahir dan akan membangun kembali sekte pemurnian darah. Old Man Nikmare menjelaskan, selanjutnya, teknik transformasi darah yang dikembangkan orang ini sebanding dengan kitab roh hantu dari sekte hantu surgawi kita. Secara khusus, dia mewarisi warisan inti dari sekte pemurnian darah, teknik kelahiran kembali darah. Ini adalah kekuatan suci yang luar biasa yang bahkan membuat iri master sekte. Oh, karena dia sangat kuat, kenapa dia membutuhkan waktu 500 tahun untuk pulih dari serangan diam-diam? Menurutku dia biasa saja. Jawaban Lu Yoyo membuat Pak Tua Nikmare tersenyum pahit. Nona, orang ini telah mengamuk selama ratusan tahun sebelum hal seperti ini terjadi. Bagaimana mungkin dia tidak mampu? Baiklah, aku tahu. Tunggu di sini. Saya akan melihat-lihat kota Silken.
Lu Yoyo sangat memikirkan dirinya sendiri. Sekalipun hantu tua berjubah darah dianggap sebagai sosok terkenal, dia tetap tidak dianggap serius olehnya. Dengan ketukan kakinya, dia melangkah ke udara dan menghilang di kejauhan. Pak Tua Nightmare hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita muda ini telah dimanjakan. Dia sedikit nakal dan keras kepala serta kepribadiannya terlalu sombong. Dia mengingatkannya, Nona, hati-hati. Tidak hanya ada ahli dari Great Kian di kota, tetapi ada juga setan. Ini sudah berantakan. TSK, paling banyak, kita akan bertemu dengan seorang kultivator inti emas. Apa menurutmu monster Tuanas Chen Sol itu akan keluar dan menindas junior sepertiku? Lu Yoyo tidak peduli dan sudah muncul di gerbang kota. Master Sekte telah melindungi Nona dengan sangat baik. Saya harap dia tidak menemui masalah besar. Pak Tua Nightmare tampak khawatir. Dia tidak mengikutinya lagi. Kali ini, ketua sekte telah memerintahkan dia untuk tidak mengikuti Nona muda sepanjang waktu. Dia harus memberi Nona muda lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke gua tempat tinggal hantu tua berjubah darah. Dia mengungkapkan rasa takut. Hantu tua ini seharusnya dibunuh oleh kekuatan seluruh sekte Fajra saat itu, tapi dia tidak mati. Vitalitasnya sangat kuat. Terlebih lagi, umurnya. Itu sudah jauh melampaui batas umur inti emas. Teknik rahasia Daoblat memang ulet. Mereka yang telah mencapai akhir masa hidup mereka di sekte saya hanya dapat terus hidup di jalur tersebut dengan menjadi seorang kultivator hantu. Saat memikirkan hal ini, cahaya abu-abu muncul di matanya. Karena hantu tua ini menolak menemui tamu. Izinkan saya menggunakan teknik iblis mimpi buruk untuk memata-matai apa yang dia lakukan. Saya harap saya dapat melihat teknik rahasia darah Dao dengan melakukan ini. Jika dia mengkhianatiku di masa depan, maka aku akan siap bertindak. Dengan pemikiran ini, gumpalan aliran udara abu-abu muncul di bawah kakinya dan menyatu ke dalam kehampaan. Teknik iblis mimpi buruknya adalah teknik roh yang sangat bagus. Dia bisa dengan mudah mengendalikan hati orang dan juga sangat pandai mengamati lingkungan sekitar. Formasi arai tempat tinggal hantu tua berjubah darah tidak sepenuhnya menghalangi penyelidikannya. Pikiran Old Man Nightmare menyerbu sedikit demi sedikit dan akhirnya tiba di dalam. Ia menemukan bahwa seorang pemuda terjebak di tepi sungai darah. Dia telanjang dan tubuhnya dipenuhi pisau berwarna darah. Hantu tua berjubah darah sedang menyesuaikan formasi arai. Adegan ini mengejutkan Old Nightmare. Dia segera menyadari apa yang dia lakukan. Milik. Hantu tua berjubah darah tiba-tiba berbalik dan mencibir, kamu belum menguasai teknik iblis mimpi buruk. Jadi jangan buang waktu. Dua sinar cahaya merah darah keluar dari matanya, menghancurkan gumpalan kabut abu-abu di seberangnya. Kemudian, dia membentuk segel dan kekuatan formasi arai menjadi lebih kuat, menyegel sekeliling sepenuhnya. Hantu tua ini benar-benar menemukanku. Pak Tua Nightmare, yang berada di luar, menjadi semakin takut. Hantu tua berjubah darah menoleh untuk melihat Songsi dan tersenyum tidak suci. Setelah mengambil tubuhmu, aku akan tidur dengan tubuh ilahi 9 neter itu. Begitu dia selesai berbicara, jiwa berwarna darah keluar dari atas kepalanya dan memasuki pikiran Songsi seperti ular berbisa. Pada saat ini, kekuatan mental Songsi sangat terkuras, dan jiwanya tampak sangat lemah. Ketika jiwa hantu tua berjubah darah masuk, awan darah yang tak terbatas bergulung, mengaduk dunia mentalnya. Saat dunia mentalnya bergoyang, hantu tua berjubah darah itu seperti raksasa, tertawa dengan arogan. Dia mengukur ruang spiritual Songsi beberapa kali dan melihat sebuah bintang melayang di atas kepala Songsi. Itu tampak sangat ilusi. Nak, apakah ini fenomena yang kamu kembangkan dengan teknik budidaya spiritualmu? Kelihatannya cukup bagus. Hantu tua berjubah darah itu tertawa sinis. Sebuah tangan berwarna darah meraih dan menghancurkan bintang itu dengan retakan. Jiwa Songsi segera menjadi semakin lemah. Dia memandang hantu tua berjubah darah dengan tenang. Kamu akhirnya sampai di sini. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Saya kira hidup seperti ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu sangat ingin mati lebih awal? Hantu tua berjubah darah salah memahami maksud Songsi dan melangkah mendekat, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Pada saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan melebarkannya 100 kali dengan kecepatan yang berlebihan. Mulut besar berwarna darah langsung menelan Songsi. Transformasiin hebat.
Meskipun Songsi ingin mati lebih awal, dia juga tidak mau duduk diam menunggu kematian. Ketika dia tertelan, seluruh tubuhnya berubah menjadi bintang bulan dan memenuhi mulut hantu tua berjubah darah, membuatnya tampak seperti ular aneh yang makan terlalu banyak. Bab 139. 8 Masa nasib buruk. Kamu masih bisa berjuang sampai sekarang? Saya harus mengatakan, keinginan Anda cukup kuat. Hantu tua berjubah darah mengeluarkan kalimat dari mulut. Seluruh tubuhnya berubah ular menjadi darah dan kekuatan korosif muncul di mulut saat ia mulai mencerna Songsi. Di saat yang sama, pedang darah di tubuh Songsi bersinar. Ular berwarna darah dari pedang memasuki lautan kesadarannya dan menyatu menjadi ular darah yang dibentuk oleh hantu tua berjubah darah. Segera, tubuhnya segera melebihi 1000 kaki. Seluruh pemandangan tampak seperti ular piton raksasa yang menelan bintang. Dengan bantuan kekuatan luar, kondisi hantu tua berjubah darah menjadi semakin baik. Sedangkan Songsi, dia sudah lemah, jadi pada dasarnya dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Bintang yang ia ubah terus menyusut, dan akhirnya muncul retakan. Perlawanan terakhir runtuh, dan jiwa ditelan oleh ular darah. Mata ular darah itu berbinar, ia terkekeh dan berkata, selanjutnya, aku akan mencerna jiwa dan mewarisi ingatanmu. Lalu aku akan menembakkan roh sejatimu yang tidak lengkap ke tubuh babi hutan itu. Kamu telah dirasuki dan mati. Semangat, 100. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 50 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Ding, selamat telah dibunuh oleh target baru. Anda memenuhi kondisi motivasi. Jika Anda membunuh target dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Di tengah sistem notifikasi, 3 detik kemudian, jiwa Songsi pulih. Hantu tua berjubah darah tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena ingatan Songsi tidak muncul setelah menyerap dan merasukinya. Kemudian, dia merasakan jiwa yang ditelannya tiba-tiba menghilang. Di depannya, sebuah bintang muncul perlahan. Dalam cahaya putih cemerlang, Songsi muncul. Dunia spiritual yang awalnya runtuh dengan cepat menjadi stabil di bawah cahaya ini. Cahaya berwarna darah yang memenuhi sekelilingnya terus-menerus ditekan kembali. Hantu tua berjubah darah membelalakan matanya. Kamu, dia bisa merasakan bahwa jiwa Songsi telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, itu jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali memilikinya. Saat ini dia tidak lebih lemah darinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Songsi melakukannya. Dia hanya bisa menghubungkannya dengan metode khusus yang memungkinkan dia pulih dalam sekejap. Ini menyusahkan. Saat melakukan penguasaan bola, saya hanya bisa maju ke depan dan tidak bisa mundur. Saya harap ini adalah pilihan terakhirnya. Hantu tua berjubah darah itu menyipitkan matanya. Ketika para kultivator memiliki tubuh, mereka tidak dapat berhenti begitu hal itu dimulai. Terlebih lagi, satu tubuh tidak bisa menampung 2 jiwa dan mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Karena pihak lain tiba-tiba pulih, dia harus memaksakan jalannya. Dia tidak dapat kembali ke tubuh sebelumnya karena inti dari tubuh itu telah terhisap ketika dia pergi. Telan aku lagi. Songsi tersenyum ketika dia melihat hantu tua berjubah darah dengan ekspresi jelek. Pemulihan membuatnya merasa sangat baik, terutama karena hal itu membuat hantu tua berjubah darah tidak bahagia. Dia merasa baik, saya harus melihat metode apa yang Anda gunakan untuk mencapai ini. Hantu tua berjubah darah membentuk segel dan tenggorokannya tiba-tiba membesar secara berlebihan, seolah-olah ada tumor yang tumbuh. Bola energi roh dipelihara dan tiba-tiba dilepaskan saat dia membuka mulutnya. Mengaum. Raungan Dewa Darah. Lingkaran energi spiritual dilepaskan, dan riak muncul di ruang spiritual, membentuk badai spiritual yang jelas. Songsi terkejut. Orang ini sebenarnya mengetahui serangan spiritual. Dia tidak tahu apa-apa dan hanya bisa dengan bodohnya menerima serangan langsung. Badai langsung menimpa Songsi. Seluruh tubuh Songsi linglung karena ledakan tersebut. Jiwanya berputar dengan keras, dan hampir menghilang. Sangat kuat. Songsi akhirnya mengerti kenapa orang ini begitu terkenal 500 tahun lalu. Dia benar-benar punya banyak trik. Formasi arai, penyempurnaan senjata, keterampilan rahasia spiritual yang sudah banyak dia lihat. Penanggulangannya adalah dengan berubah menjadi bintang dan memadatkan jiwanya sendiri.
Cakar darah dengan cepat membesar di depannya, menembus kepalanya dan meraih jiwanya. Song Si tanpa sadar menampar balik dan menggunakan telapak tangan penakluk naga. Dengan keras, tubuhnya mundur dari kemunduran dan melepaskan diri dari hantu tua berjubah darah. Aku masih belum sekuat itu. Song Si merasa menyesal. Lagi pula, telapak tangan penakluk naga bukanlah keterampilan rahasia roh dan tidak bisa melepaskan kekuatan jiwa. Nak, kamu masih terlalu berpengalaman untuk melawanku. Hantu tua berjubah darah memasang ekspresi mendominasi saat jiwanya melepaskan segala macam serangan. Song Si menjadi sasaran langsung dan hanya bisa dikalahkan secara pasif. Kerugian antara keduanya menjadi semakin besar. Setengah hari kemudian, dia dibunuh oleh hantu tua berjubah darah dan ditelan lagi. Setelah membunuh Song Si lagi, hantu tua berjubah darah itu bertepuk tangan. Anak muda, kamu masih sangat muda namun ingin bertarung denganku? Mari kita lihat apakah kamu bisa pulih kali ini. Saat dia mendengus, jiwanya tampak jauh lebih lemah. Dia belum melahap jiwa Song Si untuk memulihkan energinya. Bintang bulan naik perlahan. Apa-apaan? Seru hantu tua berjubah darah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan wajahnya berubah menjadi ekspresi ngeri. Jiwa anak ini sebenarnya telah pulih kembali. Hantu tua berjubah darah terkejut dan bingung. Pikirannya dengan cepat melayang, berharap menemukan beberapa petunjuk dan menemukan cara untuk menghadapinya. Jika kamu memiliki teknik rahasia kelahiran kembali darah, tidak bisakah aku memiliki teknik rahasia kelahiran kembali sendiri juga? Song Si berdiri di bintang bulan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Auranya saat ini sudah sebanding dengan hantu tua berjubah darah. HMPH, mustahil bagimu untuk memiliki teknik rahasia kelahiran kembali darah. Bahkan jika kamu melakukannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh seseorang dengan levelmu. Saya pikir Anda memiliki jimat pergantian khusus yang telah menipu saya 2 kali. Saya tidak percaya Anda bisa melakukannya untuk ketiga kalinya. Hantu tua berjubah darah mengertakkan gigi dan fokus untuk terus menyerang jiwa Song Si. Dengan pengalaman tempur tingkat spiritual dan kondisi puncak pemulihannya, Song Si memiliki waktu yang lebih mudah untuk menghadapinya kali ini. Setelah 1 putaran pertarungan, Song Si masih mati di bawah serangan putus asa dari hantu tua berjubah darah. Setelah kebangkitan ketiga, hantu tua berjubah darah terdiam sesaat, mentalitasnya jelas-jelas runtuh. Dia akhirnya mengerti kenapa Song Si tidak takut sama sekali. Dia menatap Song Si dan meraung, ini tidak adil. Mengapa kamu memiliki harta yang dapat melindungi jiwamu di usia yang begitu muda? Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memilikimu. Sayang sekali. Saya sekuat itu. Jika kamu tidak yakin, kamu dapat terus membunuhku. Song Si tersenyum. Mulai saat ini, dia secara bertahap mengambil inisiatif menyerang. Apa yang? Hantu tua berjubah darah mulai mengutuk. Dia tahu bahwa dia bukan lagi tandingan Song Si. Selama pihak lain terus pulih, mereka harus bertarung lagi yang akan menghabiskan jiwanya sampai pada titik kekalahannya. Jangan mengutuk. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Karena kamu telah memutuskan untuk memilikiku, kamu harus bersiap untuk gagal. Song Si tersenyum. Aku pasti telah dikutuk dengan nasib buruk selama 8 kali seumur hidup karena aku memilih untuk memilikimu. Hantu tua berjubah darah itu mengutuk. Kalau begitu, ayo kita akhiri. Tatapan Song Si dingin saat dia berubah menjadi bintang besar dan hancur. Gemuruh. Situasinya berbalik. Hantu tua berjubah darah mulai ditekan oleh Song Si dan akhirnya dihancurkan. Saya tidak bisa menerima ini. Ekspresi hantu tua berjubah darah dipenuhi dengan keengganan saat dia menghadapi kekalahan. Bahkan setelah serangan diam-diam dari seluruh sekte Faja, dia masih berhasil bertahan. Tapi sekarang, dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang junior dan jiwanya juga akan hilang selamanya. Jika dia berada di luar, dia masih bisa bertahan dengan teknik rahasia darah Dao, tapi di sini. Karena dia masih dalam kondisi jiwa dan belum mencapai tahap di mana dia bisa membagi jiwanya di antara kedua dunia. Dia tidak punya kesempatan. Di tengah keputusasaannya, Song Si sengaja mati 1 kali sebelum bangkit kembali ke performa puncaknya, benar-benar menghancurkan jejak harapan terakhir di hatinya. Bab 140. Mereka yang bukan ras kami akan berbeda dengan kami. Orang ini memiliki harta untuk melindungi jiwa. Dia tidak bisa memilikinya sama sekali. Dia hanya akan mati.
Setelah dibangkitkan, Songsi penuh energi. Pembawaan. Dunia mentalnya bergetar. Di tengah teriakannya, Songsi menghancurkan hantu tua berjubah menjadi gumpalan jiwa berwarna darah. Bintang bulan yang telah dia ubah bersinar terang. Jiwa hantu tua berjubah darah dilahap, dan warna darah di dunia spiritualnya menghilang. Langit malam memancarkan dan bersinar dengan cahaya spiritual yang kuat yang tampak seperti cahaya bulan. 1300 tahun yang lalu, hantu tua berjubah darah dilahirkan dalam keluarga petani fana biasa. Dia awalnya ditakdirkan untuk mewarisi bisnis keluarganya dalam kehidupan dan petani menjadi biasa, tetapi dia bertemu dengan seorang kenalan dari sekte pemurnian darah di tengah hujan badai. Sekte yang dipermasalahkan ini telah dihancurkan oleh Great Qian. Karena pertarungan ini telah melarikan diri dengan warisan sektenya. Dia dikejar oleh divisi pembunuh iblis siang dan malam dan sudah terluka parah. Mengetahui bahwa dia tidak akan hidup lama dan tidak ingin membiarkan Qian besar mengambil keuntungan darinya, kekuasaan ini memberikan warisannya kepada hantu tua berjubah darah yang memiliki identitas biasa dan bakat biasa. Setelah mengamati hantu tua berjubah darah teknik budidaya abadi pemula, orang ini mati dalam pencahayaan oleh pembunuh iblis. Sejak saat itu, hantu tua berjubah darah melangkah ke dunia peretas. Namun, karena bakatnya terlalu buruk, dia tidak punya pilihan selain sering membunuh orang untuk mengembangkan teknik transformasi darah iblis. Begitu saja, iblis dari generasi tersebut dipupuk. Karena kenyataan bahwa ketika mengolah teknik transformasi darah, jika dia ingin meningkatkan kecepatan menghancurkannya, dia perlu membakar darah orang lain. Terlebih lagi, efeknya akan paling baik jika dipilih orang yang kuat. Hantu tua berjubah darah yang dibatasi oleh bakatnya yang terbatas sering memburu orang-orang dengan ki darah yang kuat untuk meningkatkan kecepatan pukulannya dengan cepat. Tidak mengherankan, tindakannya telah memicu sekte seperti sekte Fajra yang memiliki banyak pembudidaya yang mengembangkan kehalusan tubuh. Tindakan jahatnya melahirkan karma dan sayangnya dia menjadi sasaran sekte Fajra besar yang memasang perangkap untuk membunuh selamanya. Hantu tua berjubah darah telah berkembang pesat kekuatannya selama kehancurannya. Di era sebelum pembusukan Qian besar, para penggarap Naschen Soul pada dasarnya tidak menunjukkan diri mereka, karena orang yang tidak bermoral seperti dia mampu mendominasi Qian besar dengan cara jahatnya. Namun, saat dia hendak membentuk jiwa baru lahirnya, dia menghadapi bencana dan disergap oleh seluruh sekte Fajra yang ingin membunuhnya. Untungnya, hantu tua berjubah darah diam-diam meninggalkan segumpal jiwanya dengan keterampilan rahasia dao darahnya. Setelah 500 tahun restorasi, dia hidup kembali. Menakjubkan. Dia bisa hidup kembali setelah mati. Orang ini memang mampu. Songsi bergumam. Setelah melihat ingatannya, dia sangat mengagumi hantu tua berjubah darah. Ini adalah kisah tentang seorang kultivator fana yang bangkit melawan segala rintangan. Itu cukup menginspirasi. Tentu saja, satu-satunya kelemahannya adalah orang ini telah mengorbankan nyawa banyak orang lainnya. Jika dia menyinggung terlalu banyak orang, karma pasti akan datang padanya. Pada akhirnya, dia akan tetap mati. Dari ingatan pihak lain, dia juga melihat Heiduzi. Saat itu, ketika Heiduzi tenggelam di sungai, dia diselamatkan oleh hantu tua berjubah darah yang baru terbangun. Namun, pada saat itu, hantu tua berjubah darah baru saja bangun dan tidak menunjukkan wajahnya. Dia hanya menyimpannya sebagai investasi untuk masa depan dan hanya berencana bertemu Heiduzi lagi setelah memulihkan sebagian kekuatannya. Oleh karena itu, Heiduzi tidak terlalu yakin dengan identitas aslinya. Jadi mereka memang berhubungan. Itu bukan suatu kebetulan. Songsi menyadari. Pantas saja Heiduzi tidak mengingat orang ini dalam ingatannya. Itu karena dia tidak menunjukkan wajahnya sejak awal. Dia terus menelusuri. Hantu tua berjubah darah memiliki terlalu banyak kenangan. Songsi menghabiskan waktu lama membaca banyak dendam yang ditimbulkannya. Membuka matanya, Songsi menghela nafas sedikit. Hantu tua berjubah darah ini cukup berkarakter. Hanya saja dia telah menemukan penipu kultivasi seperti dia sehingga dia mengakhiri hidupnya. Jika tidak, dia akan memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh lagi. Melangkah keluar dari sungai darah, dia menggunakan mantra yang dia peroleh dari ingatannya untuk mengendalikan sungai darah yang awalnya menjebaknya. Yang terakhir segera menjadi sangat patuh dan mengelilinginya dengan gesit. Harta dharma sungai darah ini sudah hidup dan dapat dihubungkan dengan garis keturunan seseorang.
Mereka dapat menyatu kapan saja dan berubah menjadi cahaya darah untuk menghindari segala macam bahaya. Songsi mengingat kembali fungsi harta dharma dan menghela nafas, itu terlalu berdarah. Terlebih lagi, itu dimurnikan dengan mengorbankan esensi darah ribuan makhluk hidup. Di tanganku, itu hanya bisa digunakan untuk membunuh musuh yang tidak bermoral. Memikirkan mimpi buruk Pak Tua di luar, matanya melihat sekeliling dan tangannya membentuk segel. Di sisi lain, berbagai benda terbang dari tubuh hantu tua berjubah darah yang dia simpan. Kemudian, bola api mendarat di tubuhnya dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Pada saat ini, dia melihat sekilas babi hutan di formasi arai dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Kamu benar-benar tahu cara bermain. Songsi membentuk gerakan mantra, dan sabuk berwarna darah bersinar terang. Seekor ular berwarna darah terbang keluar dan menelan babi hutan itu. Tak lama kemudian, tubuh babi hutan itu layu, berubah menjadi kerangka yang dibakar menjadi abu olehnya. Setelah membersihkan, dia membuka gua tempat tinggalnya dan berubah menjadi cahaya darah yang mendarat di luar. Selamat, Anda telah mendapatkan tubuh muda, saudara jubah darah. Mata Pak Tua Nikmare bergerak saat dia menyapa sambil tersenyum. Menurutnya, Songsi telah dirasuki dan merupakan hantu tua berjubah darah. Songsi berpura-pura menjadi hantu tua berjubah darah dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi. Tidak ada tujuan lain untuk tinggal di sini." Saudara jubah darah, kamu sangat bebas dan santai. Bagaimana Anda bisa meninggalkan gua inti emas seperti itu? Pak Tua Nikmare memuji dan menoleh ke arah Silken City, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Nona. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan jimat giok dan menghubungi Luyo Wio. Namun, bahkan setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang datang. Songsi tidak sabar. Jika kamu tidak datang, aku akan pergi. Nona muda mungkin sedang dalam masalah. Saudara jubah darah, kenapa kamu tidak ikut denganku? Kami tetap akan pergi ke sekte. Tidak apa-apa untuk menundanya sebentar. Pak Tua Nikmare melihat jimat giok itu dan sedikit mengernyit. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Ayo pergi. Songsi ingin menyelinap ke dalam sekte iblis dan melihat apakah dia bisa menemukan benih iblis yang telah ditipu oleh Luyo. Dengan cara ini, dia dapat membuat beberapa pil iblis lagi sebagai pil obat yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Terima kasih untuk bantuannya. Old Man Nikmare buru-buru terbang menuju Silken City. Sabuk berwarna darah di pinggang Songsi bersinar saat dia mengikuti dari belakang. Yang pertama memiliki tingkat budidaya inti emas dan dapat melakukan perjalanan di udara tanpa bantuan artefak Dharma dan harta Dharma. Songsi mengandalkan harta Dharma hantu tua berjubah darah, sungai darah, untuk melakukan perjalanan di udara. Harta Dharma ini dapat bertransformasi menjadi berbagai bentuk dan melakukan apapun yang diinginkannya. Sekarang setelah membantunya terbang, itu terlihat cukup mengesankan. Keduanya terbang di udara dan menarik perhatian banyak pembudidaya. Pasti ada penggarap dari Great Kian tetapi karena alasan tertentu, tidak ada penggarap yang menyerang mereka. Songsi dapat merasakan bahwa situasinya telah berubah. Sebelumnya, mereka bertengkar hebat. Saudara jubah darah mungkin belum mengetahuinya, tapi sekte pemuja iblis kita untuk sementara telah berhenti berkelahi dengan pejabat kota Silken. Melihat kebingungan Songsi, Pak Tua Nikmare berinisiatif menjelaskan. Mengapa? Songsi terkejut. Bukankah sebelumnya kamu ingin menghajar mereka sampai mati? Iblis diam-diam telah mengganggu pertempuran kami. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil keuntungan. Pak Tua Nikmare mencibir. Kamu tahu bahwa sebagai manusia, kita bisa memenuhi apapun yang kita inginkan, karena kita memenuhi persyaratan untuk memerintah kian besar. Tapi setan tidak. Bagaimanapun, kita tidak berasal dari ras yang sama. Jika mereka berhasil, kita manusia akan menjadi makanan di masa depan. Oh, kalau begitu keadaannya akan damai untuk sementara waktu. Songsi tercerahkan. Dia tidak bisa tidak memikirkan nenek kucing yang dia temui di kota.